Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu dan pencerahan kita bersama. Ya. Edisi kali ini kita akan membahas terkait permasalahan yang ada di masyarakat yang cukup meresahkan terkait polemik yang ada di Ponpes Al Zaitun. Ya. Langsung saja pertanyaan yang pertama datang dari Mas Radit asal Bogor yang menanyakan, mengapa Ponpes Al Zaitun tetap beroperasi dan masih memiliki banyak santri meskipun sudah dicap sebagai pesantren yang bermasalah sejak lama? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Amin ya Allah. Kenapa pesantren tersebut masih tetap beroperasi dan tentu saja menerima santri. Ya kan? Ya. Dalam prinsip organisasi ya di masyarakat kita itu ada lembaga yang punya kewenangan memberikan izin. Ya. Ada izin prinsip, ada izin operasional. Operasional. Ya. Untuk pesantren ini, lembaga-lembaga keagamaan itu kewenangannya di Kementerian Agama. Izin operasionalnya. Ya, izin operasionalnya, ya kan. Jadi sampai saat ini ya, izin itu bisa dicabut, bisa dibekukan, ya kan. Tapi sampai saat ini ya belum ada pembekuan, apalagi pencabutan izinnya. Jadi secara hukum ya masih bisa berjalan, beroperasional. Walaupun masyarakat tentu protes sana sini makin rame, ya kan. Berarti itu hanya protes sosial saja. Secara legal dan organisatoris ya tetap bisa berjalan. Begitu kan. Ketika kuat-kuatan ini, Kemenag akan segera merespon ya perkembangan di masyarakat, kegaduhan di masyarakat, ya, atau bagaimana, ya kan. Jadi ini terpulang ke sana. Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sudah ya mengarahkan bahkan supaya kegaduhan Zaitun ini tidak berdampak negatif ya terhadap ya pesta demokrasi, kan begitu, tahun politik sedikit banyak akan ada. Maka beliau meminta agar ini segera ya ditangani dengan gerak cepat, ya gerpat, istilah beliau gerpet atau gerpat, begitu ya. Dalam hal ini tentu Kemenag ya berkoordinasi dengan MUI. Nah, MUI yang memastikan apakah yang diajarkan di Al-Zaitun itu masih lurus, gitu kan, atau sudah menyimpang. Atas dasar itu bagaimana rekomendasinya ke Kemenag, ya. Ini masih berjalan. Ya. MUI sudah mempunyai standar ya fatwa, itu sudah beberapa tahun, ya kan, dan atas 10 poin fatwa tentang aliran sesat itu ya sudah ada poin yang relevan dengan Zaitun ini, ya kan, oleh bagian pengurus MUI sudah dibunyikan poin ini, begitu. Nah, tinggal nanti bagaimana Kemenag, ya kan, mungkin ini berproses, ya, apalagi sampai pembekuan misalnya, mungkin ada aspek hukum juga ada aspek hukum yang
masih berproses ya di kepolisian, ya kepolisian, Bareskrim, ya Polri, ya. Demikian. Jadi kita menunggu, mudah-mudahan ya pihak-pihak yang berwenang ini segera diberikan tentu saja kemampuan untuk menyimpulkan segera, ya kan, supaya masyarakat menjadi tenang. Begitu. Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Faris asal Ciamis yang menanyakan, apakah boleh kita sebagai seorang muslim menyanyikan lagu Salam Alaihim yang merupakan lagu bangsa Yahudi yang sering didengungkan di sana? Iya. Ketika kalau disebutkan lagu bangsa Yahudi itu kan minimal itu menjadi syiar, ya kan? Syiar dengan sering dilakukan itu kan menjadi populer. Mungkin ada yang senang juga, ya kan? Syiar itu ya kalau ada aspek spiritualnya kan menjadi syairoh, ya. Nah, dalam agama ada syiar, ya termasuk adzan itu syiar, assalamualaikum itu syiar, ya kan? Syiar agama. Syiar agama. Kalau ada aspek spiritualnya menjadi syairoh, syiar ibadah, syair. Dalam Al-Quran disebutkan di 2 ayat kan, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Nah, itu berarti yang bersangkutan mempunyai kalbu yang takwa karena mengagungkan, ya, membesarkan, ya, mempopulerkan syiar-syiar agama Allah. Nah, apakah Salam apa itu? Ya, Alaihim. Itu ada kaitannya dengan agama, ya kan? Dahulu pernah ada kasus, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan dengan Siti Aisyah, ada rombongan Yahudi, ya. Kemudian mereka mengatakan Sammun alaikum, Sammun alaikum, itu kan, ya. Oleh Rasulullah SAW dijawabnya waalaikum, gitu kan. Nah, Siti Aisyah belum paham, ya kan? Kenapa ya Rasulullah? Kan kalau ada orang baca salam dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya. Wahai Aisyah, tidakkah ya kamu mendengar apa yang sesungguhnya mereka ucapkan? Oh, lalu bagaimana? Ucapan mereka itu bukan salamun alaikum, tapi sammun alaikum. Sammun itu adalah racun. Ya. Racun untuk kamu. Mampuslah kamu, kan begitu. Maka ya aku jawab waalaikum, kamu juga. Begitu kan. Nah, apakah ini artinya apa, ya kan? Ya. Yang jelas assalamualaikum itu adalah syiar dan syairoh. Karena assalamualaikum itu punya akibat, ya, hukum. Orang yang membacakan assalamualaikum, ya kan, kemudian wajib dijawab waalaikumsalam, minimum, ya kan, wajib berarti kan ada aspek agama ini, ya kan. Dan nanti di akhirat itu, ya, apa namanya, komunikasi antar penduduk surga itu assalamualaikum. Jadi ya tidak edel-edel ini ungkapan di dunia, dan itu adalah ada nilai agamanya nanti sampai ke akhirat. Ya kan. Itu kemudian assalamualaikum itu juga merupakan doa. Iya, semoga keselamatan buat Anda. Makanya dibalasnya ya dengan doa yang lebih afdol kan. Waalaikumsalam warahmatullahi, kan begitu. Karena doa berarti doa ini ibadah, mukhul ibadah, iya kan. Nah, jadi bukan sekedar lip service. Bahkan assalamualaikum itu janji bahwa aku berjanji untuk menjamin keselamatan Anda, begitu. Kalau setelah assalamualaikum kemudian ya melanggar, ya khianat, ya itu adalah tentu saja berdosa. Karena tadi sudah berjanji
Makanya ada orang yang masuk ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya kan. Setelah dipersilahkan, harus dijamin keselamatannya. Dijamu. Nah itu, jadi oleh karenanya assalamualaikum itu tidak bisa digantikan dengan kata-kata yang lain. Itu tadi, iya kan. Nah itu tidak bisa digantikan oleh kata-kata yang lain. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Tio asal Kuningan yang menanyakan, apakah NII Negara Islam Indonesia itu sesat dan bagaimana sejarah NII bisa berdiri di Indonesia? Itu dari kekecewaan politik, ya kan, terhadap tentu pasca kemerdekaan, ya kan, pasca kemerdekaan, ya ada ideologi yang tidak bisa dipersatukan, ya kan, makanya ada ya yang menginginkan dasar negara ini Islam, ya kan begitu ya. Dalam Piagam Jakarta juga kan ada itu, dialog itu ada. Lalu ada yang tetap menginginkan ini nasionalis begitu ya kan. Nah, Bung Karno itu dengan kemerdekaan itu ya, dan Sumpah Pemuda itu kan itu nasionalis ya kan. Bahkan dalam Piagam Jakarta itu kan ya, ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan dengan ya kan kewajiban menjalankan, itu dihapus, diganti dengan satu kata saja, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini apa namanya, diskusi yang sudah dalam lama, akhirnya komprominya yaitu dalam Pancasila di Mukaddimah. Nah, Mukaddimah itu hasil kesepakatan di BPU PKI, ya kan. Dan itulah yang dibacakan ketika proklamasi. Nah itu. Jadi sudah dibacakan, di situ juga ada dasar negara Pancasila, di situ juga itu. Ya, alhamdulillah selesai. Tapi tetap ya ada saja orang yang tidak puas itu kan. Ya. Nah, karenanya semacam ya udahlah, meminggir begitu. Ya, itu kemudian alat keamanan dalam ini tentara waktu itu hijrah ke Jogja. Nah, ini katanya dimanfaatkan oleh ya mereka itu yang namanya DI, Darul Islam, dan NII, Negara Islam Indonesia. Nah, untuk mendeklarasikan di Jawa Barat, ya kan, dengan imamnya Kartosuwiryo, ya kan, dan terus ya tentu terjadilah konflik senjata, ya kan, antara DITI dengan tentara. Ya. Walaupun akhirnya pada tahun 60-an akhirnya dikalahkan, dan sebagian besar ya mereka kembali ke NKRI, termasuk Kartosuwiryo-nya ditangkap dan ditembak mati, dan beberapa yang lain, ya kan. Ya, sebagian besar tentu saja anggotanya ini turun. Artinya kembali ke NKRI, turun, istilahnya turun, ya kan, tidak di gunung. Nah, ya kan, turun. Nah, mungkin ini sisa-sisanya, ya kan, masih melanjutkan cita-cita itu kan, NII kan masih itu, itu ya kan. Tentu secara kesepakatan konstitusional itu sudah inkonstitusional, udah keluar ya. Ya kan, inkonstitusional itu ya tentu harus diberi tindakan, ya kan. Nah itu tidak sesuai dengan proklamasi, tidak sesuai dengan konstitusi, ya kan. Ini masih mbalelo kan begitu ya, istilahnya masih mbalelo. Ya, berarti kan ini ya ada sesuatu yang bisa mengancam negara. Mengancam ya, jadi ingin ada negara atau pemerintahan dalam pemerintahan. Ya kan, ilegal itu, ilegal inkonstitusional dari sisi konstitusi, iya kan. Ya, dari sisi agama
Ya, iya, keinginan untuk berislam bagus, tapi caranya bagaimana? Nah, di sini gagal mereka, ya kan? Niat itu bagus, tapi kaifiatnya bagaimana? Kalau salah ya. Itu Kaifiatnya ya, salah. yang kita dengar, ya kan? Dan berita ini adalah viral atau masyhur, ya kan? Banyak ya pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai, praktek-praktek yang menyimpang. Nah, berarti ya istilah ya ingin Islam itu tidak Islami. Tidak Islami. Omongan pengen Islam tapi tidak Islami. Kelakuan tidak Islami. Tidak Islami. Ya kalau mencuri, berbohong, menipu itu kan udah jelas. Ya kan. Ini beritanya viral, ya kan. Kalau dalam ilmu hadis itu berita yang viral atau masyhur atau mustafid istilahnya, walaupun itu dari mulut ke mulut, itu bisa diterima. Ya. Hadis mu'an'an istilahnya, an fulan, ya kan? Kan tidak berbenturan, an fulan, tapi banyak ini kan di televisi juga begitu, apalagi di medsos kan. Walaupun tidak mendengar langsung, apalagi melihat langsung, terus terang saya tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung dari orang, tapi dari santrinya mendengar langsung. Iya kan? Kan ada alumni, iya kan, alumni. Ada kesaksian beberapa orang ya di TV, ya kan, di TV One di mana begitu ya. Ya ada juga yang di luar ya menyebutkan seperti itu. Itu jadi akhbar yang mustafidah, masyhurah itu bisa dipegang kalau tidak berbenturan satu sama lain. Ini tidak berbenturan, tidak tanakud ya, tapi ada kesamaan, keselarasan begitu ya kan. Jadi berita tentang Zaitun, khususnya tentang imamnya Panji Gumilan, ya bisa itu dipegang dari informasi-informasi yang bersesuaian itu. Nah, demikian. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Aupa asal Lampung, ya, masih terkait polemik. Ya. Apakah boleh meregangkan shaf salat, ya, meskipun pandemi sudah berakhir, dengan mengambil dalil dari surat Al-Mujadalah ayat 11? Surat Al-Mujadalah itu kan tafassahu ya kan, berlonggar-longgarlah dalam majelis. Majelis itu bisa duduk, bisa berdiri ya kan, ya jangan saling tabrakan, berikan longgar. Yafsahillahu lakum, supaya Allah memberikan kelonggaran. Iya kan? Ya, dalam duduk biasa. Tapi kalau dalam sholat ada syariat yang khusus begitu kan. Istawu wastaqimu watarasu. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istawu, luruskan. Dijelaskan dalam hadis Abu Daud itu luruskan itu bagaimana? Al-qadam bil qadam. Jadi kaki itu lurus dengan kaki. Ini kaki kiri ya itu dengan kaki sebelah. Itu ukurannya. Kemudian al-katif bil katif. Ini apa namanya? Lengan ya. Lengan ya lurus dengan lengan. Nah, itu insya Allah lurus gitu kan. Al-qadamu bil qadam wal katifu bil katif, itu tentang taswiyatus sufuf. Ya, perintah meluruskan sufuf. Ya. Siapa yang safnya tidak lurus, hatinya juga nanti akan tidak lurus gitu. Jadi ke situ. Adapun rapat itu yaitu tarosu. Tarosu itu ya rapat. Ya. Makanya tadi di hadis Abu Dawud al-qadam bil qadam, yang agak berlebihan sampai ditempel kan ya. Kaki itu nempel dengan kaki yang lain begitu, ya kan. Atau al-katif bil katif. Nah, itu pemahaman fikihnya, silahkan saja. Tapi ada yang ya kan ada hadis lain bahwa bisa masuknya anak anjing gitu. Berarti kan ada longgar begitu. Tapi tetap harus lurus. Ya. Itu. Jadi kalau apa yang terjadi di Zaitun itu bukan masalah itu ya, bukan masalah fikih. Bukan masalah fikih, itu kan menyalahi tentu hadis tadi.
Kalau menyalahi hadis tadi itu kan paling tidak itu kan bid'ah. Bid'ah itu kan jarang-jarang itu. Kalau memaksakan pemahamannya itu kan sudah pemahaman yang dipaksakan dan tidak ada mazhab manapun di antara mazhab ini yang berpendapat seperti itu, berarti kan itu sudah syubhat bahkan mukhalafah terhadap makna dan pemahaman yang baku begitu. Pertama ya karena tidak ada dasar hadisnya, ya berarti kan bid'ah. Ya kemudian tidak ada qaul mazhab, apakah mazhab Hanafi, apakah Maliki, Syafi'i atau Hambali, tidak, ataupun mazhab ulama yang muasir, tidak ada. Berarti kan ada bid'ah dan mukhalafah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya.